Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah kriptografi dan steganografi. Dari soal UAS itu ialah mereview jurnal. Saya akan mempresentasikan hasil jurnal tersebut. Oke, sebelumnya saya menyapa kepada dosen pengampu Pak Amplos Magnus Rudolf-Naikeng STMT beserta teman-teman mahasiswa dan mahasiswi lainnya. Ya, kita mulai saja. Ini saya mereview ada 3 topik dan 3 jurnal ya. Ini dari covernya. Dan sebelumnya saya mengantarkan dulu rasa syukur yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya saya dapat menyusun jurnal ini dengan baik dan selesai secara tepat waktu. Terus, penyusunan jurnal ini adalah untuk syarat UAS. Oke, lanjut. Di pendahuluan ini saya membuat latar belakang, tujuan jurnal dan manfaat. Di latar belakang ini maksudnya dosen terkadang mengalami kesulitan dalam menyampaikan bahan materi belajar pada mahasiswa atau mahasiswi. Sementara itu, keunggulan dari proses bantuan komputer dapat mempermudah dosen dalam memberikan pengajaran materi kepada mahasiswa atau mahasiswi dalam ruangan. Di mana intinya kita merevolusi dalam belajar, bukannya meninggalkan mesin membaca atau mendengar seperti hal yang selama ini dilakukan. Tujuan jurnal ialah satu, untuk mengulas poin penting dari beberapa jurnal. Dua, untuk mencari dan mengetahui informasi yang ada dalam jurnal. Tiga, untuk melatih diri berpikir kritis dalam mencari informasi yang diberikan oleh setiap jurnal yang direview. Empat, untuk menambah pengetahuan tentang materi dari mata kuliah kriptografi dan steganografi. Yang manfaat ini adalah intinya untuk merubah ya, untuk merubah supaya kita bisa mengetahui informasi lebih baik dan menambah ilmu pengetahuan. Oke, yang pertama jurnal ialah aplikasi kriptografi dan scannografi. Di sini saya membuat, maksudnya di sini saya referensi judul aplikasi. Itu aplikasi kriptografi dan steganografi menggunakan metode Let's Significant Bit atau LSB dan One Time Pad OTP. Nah, ini penulisnya. Pembahasan yang diangkat ialah dengan semakin berkembang teknologi, khususnya teknologi di bidang IT, maka semakin berkembang pula arus pertukaran informasi dengan menggunakan teknologi internet. Aplikasi rumusan tersebut ialah mengamankan informasi pada teks yang kemudian informasi tersebut disembunyikan pada citra digital, sehingga hanya pengguna yang memiliki kunci atau sandi pembuka saja dapat membaca pesan di salam informasi tersebut. Ya, inovasi yang dilakukan ialah menggunakan metode LSW dan One Tapad. Pada form ini terdapat 2 tombol yang akan mengarahkan penggunaan kedua fungsi utama aplikasi ini, yaitu tombol enkripsi dan tombol deskripsi. Tombol enkripsi akan menggantikan pengguna form yang digunakan untuk melakukan proses steganografi dengan kriptografi. Sedangkan tombol deskripsi akan mengarahkan pengguna pada form yang digunakan untuk membaca pesan stegano yang telah terenkripsi pada citra digital. Hasil penelitiannya ialah mengganti tiap bit LSB intensitas RGB citra dengan bit-bit pesan yang telah dikonversi menjadi bilangan bundar. Yaitu ringkasannya. Kedua, mengenai jurnal Advanced Encryption Standard. Judulnya Cryptography Advanced Encryption Standard AES untuk penyandian file dokumen. Penjelasan masalah di sini ialah bagaimana algoritma AES dapat diimplementasikan untuk menginskripsi
tidak hanya pada teks tapi juga pada media lain seperti gambar, suara, dan video. Penelitian inovasinya menggunakan representasi byte, maka menggunakan bilangan heksadesimal sehingga karakter teks di atas dikonversi menjadi bilangan heksadesimal dengan melihat tabel kode ASCII. ASCII. Jika di dalam jika di dalam ASCII maka didapat, ya inilah kodenya, ciphertext. Selanjutnya, hasil penelitian dan manfaat yang diterangkan adalah data yang diproses pada setiap ronde berupa data binar. Setiap ronde AES membutuhkan satu kunci hasil generasi kunci dan menggunakan 4 transformasi dasar, yaitu Sabet, Cypros, Mixcombs, dan Neutron Scale. Oke, lanjut untuk jurnal ketiga, fungsi hash, yaitu judulnya penggunaan fungsi hash satu arah untuk enkripsi data. Penjelasan masalah yang diangkat dari jurnal itu ialah fungsi hash satu arah adalah bahwa data aslinya tidak dapat ditampilkan kembali di deskripsi. Jadi tentu jika tidak dapat diedit. Solusi yang dapat ditempuh untuk mengedit data tersebut adalah dengan menggantinya dengan data yang baru dan di replace. Penelitian nilai inovasi yang dilakukan. Inovasi penelitian yang dilakukan ialah sebuah aplikasi berbasis web akan menyimpan data password setiap user dalam keadaan transkripsi. Nah, ini contoh script PHP yang memperlihatkan penggunaan fungsi MD5. Dan data password yang telah dienkripsi lalu disimpan dalam MySQL. User menggunakan login, maka data password yang diinputkan akan dienkripsi terlebih dahulu, baru kemudian dibandingkan dengan data password di dalam database. Jika sama, maka login user berhasil dan ia dapat mengakses aplikasi tersebut. Sedangkan jika berbeda, maka akan ditampilkan pesan kesalahan bahwa ia tidak dapat mengakses aplikasi. Hasil penelitiannya ialah hash satu arah adalah fungsi hash yang bekerja dalam satu arah. Pesan yang sudah diubah menjadi message di JS tidak dapat dikembalikan lagi menjadi pesan semula. Dua pesan yang berbeda akan selalu menghasilkan nilai hash yang berbeda pula. Fungsi ini dapat menerima masukan string apa saja. Fungsi hash mengkonversi sembarang pesan yang berukuran beberapa saja menjadi message di JS yang selalu tetap. Nah, ini beberapa algoritmanya ya. Sebagai ilustrasi telah diperlihatkan contoh pengguna MD5 untuk kebutuhan suatu proses autentifikasi. Algoritma MD5 menerima masukan berupa pesan dengan ukuran sembarang dan menghasilkan message digest yang panjangnya 128 byte. Yang referensinya. Dan itu presentasi saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang dan akan diperbaiki kembali lagi untuk presentasi berikutnya bila ada yang kurang maksudnya. Itu saja presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam semangat.